Yuk mulai. Oke. Shalom YCSI. Teman-teman. Welcome to YCSI Online Service. Yeay. Salam Cimonik, apa kabar nih? Shalom Pibi, kabarku puji Tuhan baik. Pibi gimana kabarnya? Mantap, Cici hari ini mau buka puasa pakai apa nih? Mantap, baru nanya kabar langsung nanya makan ya, Bu. Aku tadi makannya pakai ayam goreng sih, Pibi, tadi. Widih, sedap. Lumayan ya, tapi bikin sendiri, nggak beli untungnya. Kamu pakai apa tadi? Aku tadi, waduh, apa ya? Udah makan belum, Pibi? Oh Itu iya, sebenarnya. pakai ikan Kak, pakai ikan sambal gitu. Oh, baik. Nah, baik. teman-teman makannya apa nih siang hari ini? Iya nih, oh Makan kolak, kolak. baik. Ini tadi aku bikin kolak loh Kak Juan. Tentang-tentang udah mau masuk ke bulan puasa ya, jadi bikin kolak kayaknya dia. Serius kok Ino. Mau latihan bikin takjil, mau jualan takjil, Ci. Iya ya, kan banyak ya peluang-peluang di hari-hari seperti ini ya nggak? Iya, benar banget. Yang lain pada makan apa nih teman-teman? Oh, Kenneth belum makan, kasihan banget. Makan ini aja, Nat. Pisang goreng, ya nggak? Pisang goreng tanduk ya, Ci? Iya. Ini kita udah kedatangan Korobi dan Cianita. Kita sapa dulu. Oke, salam Korobi, Cianita. Salam Koci. Shalom, apa kabar semua? Baik? Baik kok. Baik kok, puji Tuhan. Kok Korobi makan apa nih kok? Hah? Kenapa? Kita lagi bahas nanya-nanya kok, tadi pada buka puasanya pakai menu apa? Koko sama Cici pakai apa tuh? Saya tadi mama saya masak mie ayam. Jadi makan mie ayam. Bukan mie ayam, mie babi. Oh, mie babi banget ya. Iya, mama hari ini bikin mie babi, jadi kita makan gituan sekeluarga. Teman-teman pada makan apa? Kalau aku tadi ayam goreng kok. Oh. Kalau Vivi? Kalau aku makannya ikan sambal kok. Oke, wah sehat-sehat ya semua ya. Saya doang nih makan Hati-hati babi nih kolesterol ya, hari kok. ini. Iya. Yang penting. Oke, thank you. Ya, yuk silakan terus. Oke. Nah, boleh nih teman-teman sharing juga makanannya pada pakai apa tadi buka puasanya. Kok Ino makan apa nih kayaknya, Ci? Jangan dong, Kok Ino. Jangan dong, Kak Ino. Aduh. Oke. BTW, Ci, kita nggak kerasa udah masuk minggu keempat ya bulan ini, bulan Maret. Kira-kira Cici ingat nggak apa aja sih korba-korba dari minggu awal sampai minggu ketiga nih? Aduh, ya juga ya nggak berasa udah nyampe di minggu terakhir bulan Maret, bentar bahkan kayaknya minggu depan ya. Minggu depan kita udah bakalan mulai masuk ke bulan April. Iya. Nah, oke. Minggu pertama aku inget banget yang khotbah itu teman kita Pibi. Siapa lagi kalau bukan Kak Eca. Coba Kak Eca. Iya, Kak Eca, mana nih Kak Eca? Nongol dong Kak. Waktu itu, oh ya, Kak Eca itu sharing tentang, aku sih yang masih keinget ya sampai sekarang, itu dia ada mention 3 hal. Gimana apa itu joy menurut Alkitab. Ada 3, yang pertama, joy in the uncertainty. Terus udah gitu yang kedua itu adalah joy in wilderness, dan yang ketiga have deep joy while in tears. Nah, tau nggak Pibi, waktu itu tuh ke-highlight banget tuh quotes yang ada quotes yang melekat banget yang dijadiin juga di di Instagram kita. Joy is the attitude of God's people. Mantap. Mantap, Ibu startup kita ini, Bah. Benar. Nah, yang minggu kedua siapa tuh Pibi yang khotbah? Nah, minggu kedua itu
youth pastor kita nih, Ci, Korobi, Ci. Nah, Mas, khotbahnya itu kayaknya masih rada berkesinambungan sama khotbah Kaica ya, Ci, ya, tentang joy, dan bedanya itu kita diingatkan beda sukacita sama kebahagiaan. Ternyata beda loh, teman-teman. Nah, kebahagiaan itu tergantung sama kondisi atau keadaan sekitar kita nih, Ci. Sedangkan kalau sukacita itu berasal dari Roh Kudus, dari dalam diri kita, jadi nggak bisa dibeli pakai materi gitu, jadi sifatnya bukan sementara, Ci. Nah, saat itu, kalau kita punya sukacita dalam hidup kita, di segala situasi apapun itu, kita tetap bisa melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita nih, Ci. Maupun dalam keadaan yang buruk, kita juga bisa mengucap terima kasih nih sama Tuhan Yesus kalau kita punya sukacita. So, teman-teman, jangan lupa untuk bersukacita ya. Asik. Terus yang minggu ketiga, ini siapa nih, Ci? Baru-baru nih, masih anget nih. Iya, minggu ketiga, coba teman-teman masih inget nggak siapa yang khotbah di minggu lalu? Boleh coba type di kolom chat. Masih inget apa enggak? Ayo. Oke, Kenneth masih inget ya. Coba teman-teman yang lain, apakah masih ingat? Yang lain inget nggak nih kira-kira nih? Coba Kak Arimbi atau siapa? Boleh tuh. Iya benar juga sih kok Kenneth. Tinggal baca chat. Tapi kan nggak kelihatan, Net, kalau ini nggak begitu terlihat. Oke, minggu ketiga yang masih anget banget nih, last week itu dibawakan oleh Kak Angga. Nah, Kak Angga pun juga membagikan hal-hal yang memberkati kita banget nih, Pibi. Waktu itu minggu lalu Kak Angga sharing tentang untuk menjaga supaya kita tetap minyak kita untuk supaya tetap terisi dengan penuh gitu. Penting banget sih memang untuk hari-hari ini kita jaga minyak kita supaya dalam keadaan yang terisi. Nah, gimana caranya? Waktu itu Kak Angga bagiin 3 hal. Yang pertama itu adalah tentunya punya saat teduh yang baik sama Tuhan. Itu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu dibangun setiap hari karena itu adalah dasar dari segalanya. Nah, yang kedua itu adalah melakukan firman Tuhan. Jadi nggak cuma mendengar aja nih, Bibi, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman, menghidupi firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, dan yang ketiga yang dimention sama Kak Angga itu adalah memaksimalkan setiap talenta yang sudah diberikan. Jadi misalkan nih, kan setiap kita pasti punya dong talenta-talenta, entah itu bisa nyanyi, atau itu dalam pekerjaan, dalam hal apapun itu, kita harus maksimalkan. Jangan dipendam, tapi harus dikembangkan, seperti itu. Nah, itu dia, Bibi, pentingnya untuk kita tetap punya hubungan yang baik sama Tuhan, dengan salah satunya adalah make sure setiap kita tetap dalam minyak kita terisi dengan penuh. Gitu. Yes, bener banget. Bener keren banget. Ya, Ci ya. Sharing-sharing dari awal Maret tuh kayaknya keren-keren ya, Ci ya. Iya, dan tentunya pasti aku pribadi, kamu juga, dan pasti kita semua itu belajar banyak banget sih setiap minggunya. Kita jadi di-recharge lagi, kita di-refill lagi sama pengenalan akan firman Tuhan, dan juga tentunya untuk kita jadi bekal kita juga nih untuk menghidupi hari demi hari bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi nggak perlu lagi khawatir kalau ada struggle, tenang aja, Tuhan jalan sama-sama dengan kita. Yes, bener banget. Dan pastinya kita menunggu bulan April dengan tema-tema yang lebih seru lagi ya, Ci ya. Benar banget. Oke, teman-teman, sekarang udah jam 4:10 nih kelihatannya, Ci. Kita akan mulai ibadah kita, dan seperti biasa teman-teman akan kita mute selama ibadah berlangsung. Oke. Silakan Angel, selamat beribadah semuanya. Selamat beribadah semua. Yeay, shalom semuanya, YCSI. Puji nama Tuhan, wow, kita udah di penghujung bulan Maret ya teman-teman. Iya ding, ya udah di penghujung bulan Maret. Semua bersukacita, amin, masih semangat ya. Walaupun masih online, kita semua tetap semangat. Yang semangat boleh serukan, woo, yeah. Oke, yuk sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sukacita surga yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau nyatakan Engkau baik. Sebab Tuhan,
pengorbananmu sudah cukup bagi setiap kami, penyertaanmu sudah cukup bagi setiap kami. Dan sore hari ini kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Disenangkanlah kiranya Engkau ya Tuhan oleh pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Yeay. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Sambil tepuk tangan YCSC, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan,
warms me. Kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly. So undeserving, God, you're so good.
so, so good to us. Greater love than yours, no greater love than yours, Jesus. I've heard calling my name, the greatness of your renown. I've heard of the majesty and wonder of you, King of heaven, in humility abound. And your love in wave after wave crushes over me, crushes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Oh, you makes us free.
You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now. Promise that you made. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now. Promise that you made. YCSCC. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now. Promise that you made. Oh, worship Him. Worship Him. Draw us into your grace, oh Lord. Haleluya. Sebab Engkau yang telah memanggil setiap kami, Engkau yang telah pilih setiap kami, Tuhan. Lama-lama syana ya nanamo. We worship you, we bring you honor. Sebab Engkau layak dipuji, disembah selama-lamanya. Raja yang duduk di tahta, you call me out beyond the shore. Yes, God, you make me brave. You make me brave. Yes, God. Oh, it's your love in wave after wave crushes over me, crushes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter into your love. And wave after wave crushes over me, crushes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven.
kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Sama-sama kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Amin. Thank you Angel buat PPW-nya. So blessed. Teman-teman di sini siapa yang terberkati dengan pujian dan penyembahan tadi? Boleh dong kasih reaction-nya. Banyak nih Ci kayaknya nih. Ya, puji Tuhan ya. Meskipun di rumah-rumah tapi kita tetap ngerasain hadiratnya Tuhan. Oke, Bibi, tadi kan waktu di awal kita kan udah bahas nih setiap minggu selama bulan Maret itu pada pengkhotbahnya itu membahas tentang apa aja. Nah, sekarang kita udah nyampe di minggu keempat. It's time to testimoni deh. Yeay. Siapa yang excited, teman-teman? Aku banyak nih ya excitednya Ci. Iya, kita semua excited banget. Dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita. Hari ini ada 2 teman kita yang akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Oke, kita langsung deh ke teman kita yang pertama. Ada Alicia Erin. Yeay, halo Erin. Halo Erin. Apa kabar Erin? Boleh di-unmute, Rin? Halo, baik. Gitu, Tuhan. Erin, kalau boleh tahu, Erin hari-hari ini lagi sibuk apa? Aku sibuk kuliah dan lagi persiapan lomba. Jadi lomba apa tuh? Lomba. Kita dengerin ya teman-teman. Benar banget. Oke, langsung aja ya. Silakan untuk waktu dan tempat dipersilakan kepada Erin. Thank you. Halo teman-teman semua, senang banget bisa berkumpul lagi di sini. Sebelum aku mau sharing, aku mau kasih ayatnya dulu. Yeremia 17 ayat 7. Mungkin aku bacain aja kali ya, biar nggak terlalu lama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi sebelum aku cerita tentang kebaikan Tuhan tuh apa sih? Emang kebaikan Tuhan itu pas kita ngalamin kemenangan doang. Aku cerita tentang proses di balik kemenangannya dulu. Apa yang aku alamin. Jadi waktu itu aku keterima beasiswa di Rusia. Aku kuliah di sana selama 3 tahun. Tapi aku kuliah di tempat kuliah yang ternama dan aku harus belajar dengan bahasa Rusia. Waktu itu senior-senior aku udah pada keluar dari tempat kuliah dan selama 3 tahun itu aku benar-benar menjalani proses yang nggak mudah dan trauma dan banyak nangisnya karena waktu itu aku benar-benar sadar ternyata aku mengandalkan diri sendiri dan lebih banyaknya aku sering maksa ke Tuhan untuk mengikuti apa yang aku mau, bukan apa yang Tuhan mau. Jadi overthinking, semuanya, nggak ada kata berserah dalam hidup aku waktu itu. Karena aku bingung mau percaya Tuhan tuh kayak gimana. Akhirnya pas tahun ketiga, udah melewati banyak pergumulan itu, akhirnya mau nggak mau aku di satu titik yang ya udah deh Tuhan, kayak aku memutuskan untuk keluar dari tempat kuliah aku dan aku balik ke Indonesia. Pas aku balik ke Indonesia, ya aku marah banget. Aku nggak marah sih, tapi ada kekecewaan. Kayak aku nggak bisa ngeliat Tuhan tuh baik tuh kayak gimana. Aku nggak bisa ngeliat. Dan aku mencari Tuhan karena aku pengen cari tahu kayak, aduh gimana sih nih, kayak nggak enak aja kayak melihat Tuhan berdoa tapi kayak ada yang menghalangi hubungan kita gitu kan. Nah, terus akhirnya aku mulai sadar tentang hal itu. Kalau misalnya aku terlalu mengandalkan diri sendiri dan aku nggak percaya Tuhan, akhirnya aku mulai mengampuni kejadian-kejadian yang lalu dan mulai
berserah sepenuhnya. Aku bilang Tuhan punya kontrol penuh dalam hidup aku, mau pakai apapun itu, aku percaya itu udah yang terbaik, Tuhan udah atur. Akhirnya dengan mengandalkan itu, sifat yang baru itu, mengandalkan Tuhan dan berserah itu, isenglah aku ikut lomba duta bahasa Binus. Waktu itu juga banyak menghadapi tantangan gitu kan, menghadapi tantangan tiba-tiba lupa nulis kesimpulan di esai, atau tiba-tiba salah unggah foto di Instagram, jadi aku harus upload ulang lagi. Tapi lewat tantangannya itu, aku sempet ngeluh kayak, duh Tuhan, mau ikut lomba aja ribet banget ini. Akhirnya, tapi nggak tahu tiba-tiba tuh kayak nyeletuk gitu, itu yang kayak ngebuka pikiran aku kayak, oh, tapi kayak Tuhan tuh berkenan bukan berarti nggak ada tantangan, tapi kayak lu lihat kemarin-kemarin kayak ada tantangan tuh dibukain aja jalannya untuk ikut lomba ini. Oh ya, iya aku nyadar ternyata bukan berarti nggak ada tantangan, tapi dengan Tuhan itu kita bisa melewati tantangan gitu. Dan ketika kita bisa melewati tantangan, kita jadi tahu Tuhan tuh baiknya kayak gimana. Dan dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan juga, aku nggak pernah maksa pas ikut lomba, aku nggak pernah maksa Tuhan untuk aku mau menang. Nggak. Aku cuman doa sesuai apa yang aku butuhkan, yang aku bisa capai, yaitu juara favorit. Itu doang, karena juara favorit itu berdasarkan like terbanyak. Itu paling mudah untuk aku dapetin. Tapi aku berdoa juga, Tuhan, tapi boleh nih kalau misalnya aku dikasih juara 1 atau juara 2, boleh deh, nggak nolak juga, tapi terserah Tuhan, aku nggak maksa. Tapi aku maunya juara 2 aja kalau boleh, soalnya kalau juara 1 tuh ribet. Aku tuh pengennya, aku pengen mendapatkan juara favorit atau juara 2 ini, karena ini kayak buat pengalaman aku lebih, kalau misalnya aku ntar mau ikut Putri Indonesia gitu. Gitu ceritanya. Terus, sampai pada akhirnya, sebelum aku grand final itu, Tuhan jauh sebelum itu udah pernah ngomong ke aku. Nggak ngomong sih, kayak malam-malam waktu itu aku saat teduh, terus aku dapetin ayat Yesaya 41 ayat 10. Aku lupa isinya apa, bukan lupa isinya, tapi kayak intinya Tuhan nggak usah takut, kayak Tuhan tuh sama lo dan membawa kemenangan gitu kan. Ya udah, tapi itu aku simpen aja dalam hati, nggak mau yang aduh gue bakal menang nih, enggak gitu. Jadi kayak simpen aja, kayak ya udah apa aja ada Tuhan, nggak apa-apa, gue juara favorit juga udah cukup gitu. Terus kemarin 24 Maret akhirnya Tuhan menepati janjinya pas aku grand final. Aku dapat juara 2 dan juara favorit. Dan sekarang aku juga lagi menyiapkan untuk ke sesi selanjutnya, yaitu Duta Bahasa Provinsi Banten. Tadinya sejujurnya aku nggak mau. Aku tuh pengen internship atau cari uang, tapi Tuhan mengingatkan aku disuruh mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan aku disuruh ya itu yang minggu kemarin menggunakan talenta kita gitu kan. Jadi aku tidak boleh begitu, tidak boleh mencari uang terlebih dahulu. Akhirnya ya udah aku maju ke provinsi dan sekarang lagi siap-siap. Yang terakhir yang aku mau highlight, perbedaannya adalah ketika kalian melewati suatu proses tapi bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, itu jauh lebih tenang dan nggak perlu overthinking, jauh lebih tenang. Asal kalian benar-benar berserah yang kayak, ya udahlah Tuhan mau hasilnya apa aja, gue tahu itu udah yang terbaik, udah gue juga nggak mau ikut campur. Itu pasti Tuhan benar-benar kasih yang terbaik gitu. Mau apapun itu, percaya aja, itu nggak mungkin melenceng dan nggak mungkin salah. Tapi kalau bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, yaitu jangan. Karena aku udah sharing ini, aku pernah mengalami itu, dan hasilnya trauma, banyak nangis, trauma, kecewa, dan
buat apa gitu. Akhirnya aku sadar kalau Tuhan nggak pernah intend something bad for us. Nggak pernah, dia selalu memberikan yang terbaik. Jadi ngapain kita susah-susah sendiri kalau kita punya Bapak yang benar-benar peduli gitu. Itu sih, terima kasih. Udah. Yeay. Thank you Erin atas sharingnya. Terberkati banget. Tapi benar ya, balik-balik lagi memang kalau kita berdoa itu harus endingnya tetap biar kehendak Tuhan yang jadi gitu. Jangan memaksakan kehendak kita gitu. Biar apa yang udah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, biarlah itu yang digenapi sama Tuhan di hidup kita. Aku belajar banget sih Rian tentang yang tadi kamu sharing gitu, gimana kamu melewati proses yang ada gitu. Kamu pingin sesuatu, kamu berusaha, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Memang itu yang penting gitu hari-hari ini. So bless Erin, thank you. Semoga prosesnya untuk berarti maju ke tahap tingkat provinsi ya. Iya, tingkat provinsi. Kita berdoa deh, kita doakan sama-sama dan pastinya mendukung Erin juga supaya nanti prosesnya boleh dilancarkan dan biarlah yang terbaik nanti jadi bagiannya Erin. Amin. Ini gimana nih, Pibi? Nah, kalau aku keren sih itu sharingnya Erin. Lancar terus ya Erin ya, sampai jangan juara 2 lah, juara 1 nih. Kita mintain juara 1 nih ya nggak Ci? Kalau aku dapatnya itu, kalau untuk ngalamin kebaikan Tuhan, itu pasti punya proses yang nggak mudah untuk capai tujuan yang kita inginkan. Tapi dengan catatan kita tetap mengandalkan Tuhan nih Ci atau Erin. Nah, jadi kita harus ikutin apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kayak Erin yang bilang tadi. Tetap andalkan Tuhan sih teman-teman. Oke, mantap Erin, luar biasa. Kita lanjut ke pembicara. Teman kita yang kedua nih ya, Ci ya. Boleh, silakan. Mari kita sambut Catherine Karenia. Hey. Halo Catherine. Biarin lagi. Masih belum unmute nih. Halo. Cat. How's your day, Catherine? Hah? Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Tadi makan apa nih, Catherine? Aduh, emang kenapa, Ci? Pasti kaget ya? Enggak, cuma nanya aja. Gimana nih, Catherine? Makan apa nih kira-kira nih? Sebelum proses yang menegangkan, kita tanya yang ringan-ringan dulu nih. Aku tadi siang makan nasi goreng. Jadinya dimasakin biasa sama cici aku. Asik banget sih dimasakin sama Cici. Oke lah, kalau begitu boleh kita mulai, Catherine? Oke. Aku perkenalan dulu kali ya. Sebenarnya aku tuh udah lama ikut ibadah YCS ini, tapi karena aku orangnya rada pendiam gitu, mungkin nggak semua orang tahu aku ya. Jadi aku kenalin diri dulu, aku namanya Catherine. Aku sekarang lagi sibuk kuliah, sambil kuliah di Bimo, sambil intern, dan aku punya usaha kecil-kecilan nih yang nanti aku akan sharingin gitu kan. Pertama-tama aku juga mau thank you dulu ke Ko Robi, Cianita, dan juga ke Kaica yang udah arrange semuanya, udah push aku supaya kamu kesaksian, kamu sharing gitu kan. Akhirnya jadi juga. Nah, aku punya usaha kecil yang jualan hasil karya tangan aku, hasil sulaman. Nah, jadinya dari kecil itu aku emang suka kegiatan yang berbau-bau menjahit. Nah, pas forward ke 2019 akhir, aku ikut workshop
workshop untuk bikin-bikin kayak ginian. Nah, dari sana aku sering-sering kasih kado ke orang, dan juga pas tahun 2020 aku mulai jualan. Nah, pas forward ke 2020, pas awal-awal orang baru mulai keluar, orang-orang baru mulai boleh keluar rumah, tapi kan harus pakai masker ya. Dan masker yang dipakai itu dulu jarang, yang masker medis itu masih jarang, sehingga orang-orang tuh ininya masker kain, makainya masker kain. Nah, aku tuh di rumah sehari-hari lihat mami aku tiap hari kerja, kok pakainya maskernya polos-polos gitu ya. Nah, dari itu aku jadinya punya ide untuk bikin masker ini yang ada gambar-gambarnya ini. Nah, seiring aku jualan, aku juga nambah-nambah produk yang kayak misalnya orang minta ini, minta itu, ya udah aku kerjain gitu. Kayak ini tuh yang di atas itu tuh kayak gambar-gambar dari foto orang aku bikin. Terus yang di tengah juga ada kayak hiasan-hiasan itu, ada pouch juga. Ada juga baju anak-anak gitu. Selama aku jualan ini, bahkan sampai sekarang, ini mungkin yang bisa aku sharingin di YCS ini, aku bersyukur banget aku bisa ngerasain pimpinan Tuhan, God's guidance di hidup aku tuh benar-benar nyata dari nyata ada di sekitar aku, terus kayak benar-benar keluar dari orang-orang yang ada di sekitar aku gitu. Nah, kayak misalnya nih aku lagi jualan kayak gini, ada-ada aja gitu, kayak mami aku, cici aku yang datang tiba-tiba nawarin ide atau enggak mau ngajarin aku gimana catat keuangan atau gimana, atau tiba-tiba papi aku atau enggak siapalah, pokoknya orang-orang terdekat aku tiba-tiba ngasih support, ngasih encouragement itu out of nowhere gitu kan. Aku percaya itu tuh bentuk pimpinannya Tuhan. Tuhan tuh mau pimpin aku untuk jualan ini tuh dari orang-orang itu. Maksudnya dibantuin dari orang-orang itu. Dari situ aku belajar banget kalau misalnya Tuhan kita, Tuhan Yesus itu tahu apa yang kita inginkan bahkan sebelum kita tuh ngomong ke orang lain ataupun kayak minta ke dia gitu loh. Kayak kalau misalnya kamu lagi kesel, apa kamu lagi ada masalah gitu, Tuhan tuh benar-benar ada di samping kita. Bahkan pas kita mikir, gue mau curhat sama si A tentang ini, enggak usah kayak gitu pun Tuhan tuh udah di samping kita, udah siap dengerin kita gitu loh. Dan kita tuh cuman perlu berserah aja gitu, berserah sama dia, berserah sama Tuhan. Kalau misalnya masalah-masalah yang datang ke hidup kita itu bukan di luar kendali, maksudnya bukan di luar kekuatan kita, dan Tuhan tuh bahkan bakal bantu kita gitu. Nah, jadinya aku ngajak teman-teman, yuk jangan kita kerasin hati kita serahkan apapun yang jadi beban pikiran kita tuh ke Tuhan. Karena emang sih kita bisa usaha, kita manusia pasti ngandelin usaha sendiri, tapi ujung-ujungnya kita tuh bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Nah, mungkin aku mau nambahin, aku tuh kemarin itu dapat satu ayat dari Mazmur 37 ayat 5. Nah, bunyi ayatnya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Nah, dari ayat itu aku benar-benar ngena banget ke hati aku kalau misalnya
kita mau guidance dari Tuhan, kita mau pimpinan dari Tuhan, kita ya dulu nih yang harus nyerahin semuanya itu ke Tuhan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, Tuhan itu kita minta Tuhan bertindak atas kehidupan kita, dan aku yakin pasti rencana Tuhan itu kita harus percaya kalau misalnya rencana Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, gitu aja sih kalau misalnya sharing-sharing aku tentang ini, gimana aku bisa muncul dengan kreativitas di tengah pandemi ini, dan juga gimana Tuhan udah make orang-orang di sekitar aku yang tanpa aku minta pun Tuhan udah sediain, Tuhan udah benar-benar pimpin jalan aku kalau misalnya pas aku mau ngapa-ngapain. Nah, aku juga mau sharing dikit sih tentang pengalaman aku nyari intern. Nah, jadinya aku itu kan di BINUS harus intern lah ya. Nah, terus udah gitu gimana nih intern di pandemi gini, orang-orang aja banyak yang di layoff, gimana ya, ada nggak sih perusahaan yang menerima intern gitu kan. Muncul tuh pikiran-pikiran negatif, overthinking semuanya di otak aku. Terus kayak aku pernah dengar cerita si Cipibi juga kan, Cipibi pernah sharing. Nah, pernah sharing kalau misalnya dia kesulitan cari intern hari itu. Nah, aku benar-benar relate sih dengan itu. Jadinya aku benar-benar ngandelin usaha aku sendiri, sampai-sampai hati aku tuh tertutup, terus kayak Tuhan harus pakai orang lain untuk ngomong ke aku. Nah, itu tuh Tuhan pakai cici aku. Nah, jadinya akhir tahun kemarin, kayak antara Natal dan Tahun Baru gitu, aku lagi berdoa berempat, satu keluarga ya kan, malam-malam. Nah, di situ cici aku yang berdoa. Udah gitu, selesai berdoa, dia bilang ke aku, kalau misalnya, Catherine, kamu jangan khawatir, kamu jangan mikirin, jangan overthink gitu ya. Serahin aja ke Tuhan kalau misalnya kamu itu udah disiapin loh jalan kamu dari Tuhan gitu. Dari situ sih aku benar-benar kayak kena banget, ketusuk banget, tegur banget kalau misalnya tuh aku tuh kayak ngandelin diri aku sendiri, dan aku tuh kurang ngandelin Tuhan, nggak nyerahin hidup aku ke Tuhan, aku maunya aku sendiri gitu loh. Nah, jadi itu sih yang aku mau sharing sama teman-teman, buat kita masalah apapun yang ada di hidup kita, keputusan apapun yang kita akan pilih hari-hari ini. Nah, itu kita tuh serahin aja gitu ke Tuhan, karena aku yakin Tuhan punya rencana yang paling baik untuk kita. Percaya kalau misalnya Tuhan itu yang atur hidup kita, dan kita tuh bukan apa-apa kalau misalnya nggak ada Tuhan. Gitu sih kalau dari aku. Sharingan aku segini aja kayaknya. Yeay, thank you Catherine. Iya, struggling dalam Iya. kuliah itu kayaknya nyata adanya ya teman-teman. Maupun itu tugas, dari tugas nyampe ke intern, habis intern kita skripsi, habis skripsi kita cari kerja strugglingnya. Jadi struggle dalam kehidupan tuh kayaknya nggak habis-habis ya. Jadi kayak tetap minta Tuhan campur tangan nih dalam setiap kehidupan kita. Nah, pertolongan Tuhan itu kadang-kadang emang datangnya tuh nggak kita duga-duga sih, ya nggak, Kat atau Ci.
Nah, kadang tuh kita ngomongnya cuma dalam hati nih, Tuhan aku mau ini. Kita nggak ngomongin keluar dalam mulut, ternyata ada aja nih yang nolong kita. Kayak yang Catherine cerita tadi, papa mamanya, cicinya, bantuin untuk ngajarin ini. Terus akhirnya bisa buka usaha nih. Dan teman-teman boleh kali cek IG-nya tadi. Keren loh jahitannya loh. Iya, boleh tuh dicek teman-teman, barangkali ada yang butuh buat gift ya kan. Istri idaman ya nggak, Ci? Waduh, aku aja nggak bisa jahit tuh. Jahit kancing baju suami lepas gitu kan ya nggak, Kat? Kalau Cimonik nih dapatnya apa nih? Kalau aku pertama-tama, ya ampun Kat, karya kamu ini banget sih, maksudnya emang talenta ya, kalau nggak bisa bohong kalau udah punya bakat, aku sih nggak bisa jujur kayak gitu-gituan. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kan setiap orang pasti punya talentanya masing-masing. Tapi sepanjang tadi Catherine ngomong, aku tuh cuman inget ini loh, kalau Pastor Billy doa, dia kan selalu ngomong, orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, itu namanya God provision, itu pasti ada gitu loh. Kayak yang tadi Catherine bagian itu kayak bener-bener itu pasti penyediaan ilahi yang kayak bener-bener aku yakin dan percaya juga pasti Catherine punya hubungan yang baik sama Tuhan, mengandalkan Tuhan gitu. Makanya perkenanan Tuhan, penyediaan itu turun gitu atas hidupnya Catherine. Dan bener-bener yang tadi Catherine juga ngomong gitu, even kita belum kesebut nih, cuman ada di dalam hati, Tuhan udah lebih tahu gitu. Jadi ya so blessed sih Kat, thank you banget untuk penguatannya juga, untuk sharing kamu, pengalaman kamu. Mungkin juga bisa memotivasi nih teman-teman dan juga kita semua yang mungkin ingin memulai usaha ya. Mulai aja dulu. Hashtag ya. Iya, oke. Thank you Catherine, semoga sukses terus untuk bisnisnya, untuk kuliahnya juga, dan segala aspek kehidupannya pokoknya diberkati. Amin. Thank you, Catherine. Oke, mungkin dari Ko Robi kok ada yang mau disampaikan? Oke, shalom semua sekali lagi. Thank you ya untuk Alicia, Erin ya, dan juga Catherine untuk kesaksiannya ya, sungguh memberkati saya juga secara pribadi ya. Saya bersyukur punya teman-teman ya seperti Catherine, Alicia, walaupun di dalam masa pandemi ini ya, saya percaya kita semua mengalami hal-hal sulit saat-saat ini. Tetapi ada satu hal yang membedakan, yaitu apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap hanya kepada Tuhan, di situ ada solusi, di situ ada pintu yang terbuka. Amin. Ya, seperti dalam lagu yang sering waktu dulu kita nyanyikan ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, asal kita terus andalkan Tuhan, asal kita terus percaya kepada Tuhan, ya, ada Tuhan yang sanggup mengubahkan, ya, dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang mustahil menjadi tidak mustahil di dalam Tuhan. Ya, saya berdoa buat Catherine, juga buat Elisea, ya, biar terus ngalami perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam perkenanan Tuhan aja, di situ ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Sama seperti ketika Yusuf ya sedang mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang nggak enak. Juga Daniel yang mengalami hal-hal yang nggak baik. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, di situ perkenanan Tuhan ada atas mereka. Ya, mereka mengalami perkenanan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan yang mereka alami, ya, bukan masalah atau kesulitan lagi, tetapi yang kita alami juga sama. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, saya mau berdoa ya buat Catherine, buat Alicia, juga buat teman-teman semua yang saat-saat ini mungkin sedang mulai merintis bisnis, mungkin merintis usaha atau sedang bekerja ya, mencari kerjaan atau yang lainnya. Saya mau berdoa buat teman-teman semua ya. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di YCAC ya Tuhan. Tuhan, Kau lihat ya Tuhan apa yang mereka sedang alami hari-hari ini. Tetapi satu hal Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berharap hanya kepada Engkau. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, biar Tuhan, Engkau yang melihat Tuhan perbuatan mereka,
Engkau yang melihat pekerjaan mereka, Engkau yang melihat apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka apa saja, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau yang jadikan semuanya berhasil dan beruntung. Biar berkat-Mu tercurah Tuhan atas anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan buat mereka. Engkau yang memberikan penghiburan mereka buat mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, pada saat kami mengandalkan Engkau, pada saat mereka mengandalkan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan ya Tuhan, yang Kau berikan buat mereka, buat anak-anak-Mu. Terjadi di dalam nama Yesus. Dengan iman kami perkatakan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Thank you Ko Robi buat feedback dari kita semua nih. Nah, teman-teman, kita persiapkan diri kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, terima kasih Tuhan buat Catherine dan Erin Tuhan yang telah sharing, membagikan kesaksian hidup bersama dengan Engkau untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, biar persembahan kami menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini ya Bapa. Pakai setiap kami Tuhan, tangan-tangan kami untuk memberi Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita dan mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Nih. Oke. Buat teman-teman boleh untuk nge-scan barcode yang ada di layar atau mau difoto dulu untuk nanti memberikan yang terbaik juga boleh. Selamat memberi teman-teman. Oke. Kita masuk ke pengumuman juga kali ya, Ci. Oke, boleh next multimedia. Nah, kita ada Instagram nih teman-teman, namanya YCSC_GBISNC. Nah, di sini itu isinya ada quote atau ada recap khotbah dari kita dengar minggu-minggu lalu, dan recap khotbah yang tadi itu kita lihatnya di Instagram kita ya nggak Ci? Kalau untuk info lebih lanjut, kalian mau tanya-tanya atau apapun itu, kalian bisa DM ke Instagram kita. Oke. Next. Nah, ini dia teman-teman YouTube channelnya YCSC GBI Senayan City. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti mau ibadah lagi atau mau lihat lagi, ada poin yang tertinggal, kalian itu bisa lihat setiap ibadah kita tiap minggunya di channel YouTube kita. Nah, jangan lupa untuk subscribe teman-teman di YCSC GBI Senayan City. Jadi tuh tiap minggu kita bakal upload tuh Pibi setiap minggunya ibadah kita ke YouTube channel kita. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Yes, bener banget Ci. Oke, next. Next-nya itu ada YouTube dari Skeno Ministry. Nah, besok kita ibadah ya teman-teman, jangan lupa besok hari Minggu. Jadi kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Nah, di YouTube Skeno Ministry ini. Nah, mulainya itu jam 10 sampai 1 harian penuh. Nah, teman-teman boleh subscribe supaya nggak ketinggalan notis dari ibadah kita besok. Nah, ini dia Good Friday Service. Nah, buat teman-teman jangan lupa hari Jumat besok itu tanggal 2 April kita ada ibadah Jumat Agung sama-sama bersama dengan Gembala Sidang kita Pastor Niko Nyotora Harjo. Nah, ibadahnya ini nanti bisa teman-teman lihat juga di YouTube channel Skeno Ministry yang tadi ya di slide sebelumnya. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan karena bakal ada perjamuan kudus bersama dengan Pastor Niko. Jangan sampai kelupaan ya teman-teman, di notes di kalendernya untuk kita sama-sama ibadah Jumat Agung. Yes, benar banget. Biar nggak lupa lagi, boleh kali subscribe Skeno Ministry. Ya, atau di screenshot nih bagian slide yang ini biar nggak lupa. Oke, next. Next-nya ini ada online cool. Nah, online cool ini
ada di mana aja nih teman-teman? Ada di Kemanggisan, ada Friday, ada di Karawaci, ada dan Saturday. Tapi selama masa pandemi, teman-teman boleh mengikuti semua kul-kul yang ada. Kita terbuka dan teman-teman boleh bergabung nih sama kita. Kita nongkrong bareng-bareng di online, di Zoom. Benar nggak, Ci? banget. Yoi, feel free ya teman-teman yang mau tergabung dalam call, boleh di mana aja. Nanti bisa DM juga di Instagram kita untuk diarahkan ke call-call yang ada. Gitu. Ini fleksibel ya sifatnya, jadi kapan aja bisa. Yes, benar sekali. Ini dia nih. Oke, ini dia prayer support teman-teman. Nah, teman-teman, kita semua, teman-teman di YCSI ini, kita sangat amat terbuka dan ingin banget membantu teman-teman semua yang mungkin ada yang ingin didoakan atau ada yang ingin cerita. Feel free teman-teman untuk bisa chat ke aku. Atau di sini juga kita banyak pendoa-pendoa kita yang standby. Ada Kenneth, ada Jenny, ada Billian. Nah, teman-teman bisa chat ke siapapun, teman-teman kita di sini, teman-teman pendoanya standby di sini. Ada Juan juga. Nah, nanti bisa apapun yang menjadi concern, apa yang mau didoakan, atau sekedar cerita-cerita pun juga boleh. Nanti kalau misalkan terlewat juga bisa DM juga nih Pibi ke Instagram kita. Jadi it's okay teman-teman, kita sama-sama sebagai satu komunitas saling membangun, saling mendukung, saling mendoakan tentunya. Yes, benar sekali. Oke, selanjutnya. Kocak-kocak ya sih kayaknya komennya nggak tahu. Iya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ada newcomers nih, Ci. Hello, newcomers. Halo newcomers, welcome. Nah, teman-teman yang baru join, boleh kita komen. Halo, kita perkenalkan diri kita. Reaction. Selamat datang di YCSI. Dan jangan lupa scan barcode yang ada di layar teman-teman ya. Teman-teman pengerja juga nih boleh dibantu dilihat-lihat siapa nih kira-kira yang baru pertama kali join ibadah YCSI sore hari ini. Boleh tuh coba, ada nggak kira-kira? Jemaat setia sepertinya ya, Fibi. Haleluya. Ya, oke. Berarti tugasnya adalah satu orang bawa satu jiwa untuk next week. Yes. Kata Kak Eca nih ada yang namanya Indah nih, Kak Ci. Oh, Indah. Nah, Indah Kumala. Halo, Kak Indah atau Indah. Welcome. Halo, Indah. Welcome. Welcome to YCSI. Oh, dia buka kamera loh. Boleh. Iya. Oke, selanjutnya adalah selesai. Kita tutup dalam doa kali ya, Ci. Kepada yang bertugas. Silahkan teman kita, Septiandi Rusli. Mari teman-teman YCSI kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan yang selalu senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hadirat-Mu yang ada di tengah ibadah online kami Tuhan. Dan kami juga berterima kasih Tuhan buat pesan-pesan-Mu yang disampaikan hari ini Tuhan melalui teman kami Erin dan Catherine ya Tuhan. Berkati lagi mereka lebih lagi ya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun pergumulan mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati, kiranya blessing itu selalu ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan kami juga mau memberkati gembala sidang kami ya Tuhan, untuk Pak Niko dimanapun beliau berada, kiranya damai sejahtera-Mu, kesehatan, perlindungan yang daripadamu turun atas Pak Niko ya Tuhan. Tak lupa juga kami memberkati Pastor Billy Tuhan, gembala kami, gembala SCEP, kiranya berikan juga Tuhan berkat yang lebih lagi Tuhan, hikmat dan juga perlindungan kesehatan atas Pastor Billy dan keluarganya ya Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk gembala kami, Korobi dan Cianita, kiranya apapun yang mereka kerjakan, Kau selalu buat berhasil, damai sejahtera yang berlimpah daripadamu ya Tuhan, dan juga
kesehatan, perlindungan, supaya Ko Robi dan Cianita senantiasa diberi kesehatan selalu dan selalu menjadi panutan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, mengucap syukur buat pelayanan yang kami lakukan apapun bagian kami percaya Engkau yang memperhitungkan semuanya ya Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, kami mau speak blessing buat jemaat-jemaat YCSI beserta keluarganya, kiranya Engkau berkati lebih lagi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa, tak lupa juga untuk YCSI, tempat kami, wadah kami saat ini ya Tuhan. Kau berkati baik para kabinet, pengerja, aktivis, maupun jemaat yang ada, dan kami serukan Tuhan untuk generasi Yeremia saat ini bangkit ya Tuhan, dan juga kami mau declare bangkitnya 3 juta penuai dan bangkitnya para pendoa ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mau declare untuk pemulihan dari pandemi ini ya Tuhan, dan juga kemenangan Tuhan atas resesi ekonomi ya Tuhan. Kiranya kami tahu Tuhan ini merupakan ujian buat kami semua agar kami menjadi lebih kuat, bukan kami menjadi tambah lemah ya Tuhan. Dan setelah melewati hal-hal yang ada di negara kami ini, kami yakin dan percaya kami akan keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintahan yang ada serta penduduknya. Kau juga berkati presiden kami, wakil presiden kami, Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, serta jajaran-jajaran yang ada. Berkati Tuhan para pejabat yang ada hingga tingkat RT maupun RW ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini saatnya kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sore hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin. Thank you sekali lagi ya teman-teman udah join di YCSI online service. Ya, sampai ketemu minggu depan ya. Biar berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah 1 minggu ke depan. God bless you semua. Amin. God bless ko. Thank you Ko Robi. God Thank you ya semua. God bless. Teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Sampai berjumpa next week. Terima kasih Angel. Thank you, Angel. Angel. Moni. Erin, thank you. Thank you, Erin. Erin. Thank you, Thank Kat. you,